Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah amal yang ganjarannya sangat luar biasa, yaitu setiap anggota badan kita akan dihindarkan dari api neraka. Luar biasa ganjarannya, karena memang amal ini pun luar biasa. Luar biasa sulit. Di zaman Nabi Muhammad SAW pun hanya orang-orang tertentu yang mampu melakukannya, yaitu memerdekakan budak. Mulia sekali ajaran Islam. Di zaman Nabi itu kan budak banyak sekali, terjadi peperangan. Jadi memerdekakan budak ini ganjarannya besar. Dan hanya orang tertentu, orang-orang kaya yang bisa. Dan orang kaya sekalipun belum tentu setiap hari dia bisa melakukan ini. Nah, di masa hari ini, di masa saya hidup sekarang ini, perbudakan sudah tidak ada. Wallahu alam kalau nanti, hanya Allah yang maha tahu. Sekarang ini sudah tidak ada perbudakan, artinya amal ini sudah tidak bisa dilakukan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita. Melalui lisan Nabi Muhammad SAW disampaikan, ternyata ada amal sederhana tanpa harus mengeluarkan uang, tanpa harus mengeluarkan tenaga, diberikan ganjaran, bisa memerdekakan budak, bahkan tidak kira-kira 10 budak nilainya. Allahu Akbar. Dan karena ini tanpa biaya dan juga tidak berat, artinya bisa setiap hari kita lakukan. Aduh, Masya Allah. Allah sayang benar kepada kita. Amal ini sangat mudah. Dan ganjaran memerdekakan budak ini luar biasa. Ini dijelaskan dalam Sahih Bukhari nomor 6715. Hadis ini an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, semoga Allah ridho kepadanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi telah bersabda, man a'taqa raqabah muslimah, barang siapa orang yang memerdekakan budak muslim, a'taqallah bikulli udwin minhu udwan minan nar, akan dibebaskan setiap anggota tubuhnya dari api neraka. Luar biasa. Ini hadis Sahih Bukhari. Dan apa sekarang yang bisa kita lakukan? Yang mudah tadi itu. Ini mudah benar. Mudah benar. Pahalanya dianggap memerdekakan 10 budak. Dan lagi-lagi tercantum dalam hadis Sahih Bukhari, luar biasa ini. Nomor 6403. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita sudah hafal kan lafaz ini, sering kita baca ini sesudah sholat. Nah, lanjutan hadis, fi yaumin mi'ah marrah. Dalam satu hari itu dia baca 100 kali. Gampang sekali kan? Hampir tanpa tenaga, itu hanya tenaga mulut saja itu. Bisa sambil duduk kita. Bisa di masjid, di kendaraan, dimanapun kita bisa melakukannya. Apa katanya? Kanat lahu adla asyrin riqab. Maka bagi dia dianggap telah memerdekakan 10 budak. Masya Allah, kalau di zaman Nabi berapa harganya itu. Di zaman sekarang mudah sekali. Allah sayang benar sama kita, gampang benar ini. Bahkan ada tambahan. Wa kutiba lahu, dicatat bagi dia mi'ah hasanah. 100 kebaikan. Wah, kita dianggap telah melakukan 100 kebaikan. Masih ditambah. Wa muhiyat anhu mi'ah sayyi'ah. Dihapus darinya 100 keburukan. Masya Allah. Para hadirin, para pemirsa yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ini mudah. Persoalannya adalah, maukah kita mengamalkannya? Bagaimana caranya? Kita baca dengan sepenuh hati. Kita baca dengan keikhlasan luar biasa. Pahami maknanya. Resapkan ke dalam batin kita. Sesudah itu, kita keluar dari bacaan itu, kita pergi kemana-mana, bacaan tersebut kita amalkan. Yaitu, jangan melakukan perbuatan syirik, karena Allah tidak mau. Inilah tauhid, inilah keimanan, dan inilah yang bisa menghantarkan orang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah insya Allah yang bisa salah satunya menghantarkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengamalkannya, bisa kita baca ba'da subuh, kita bisa baca ba'da asar. Lalu ada pertanyaan, apakah langsung 100? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat 100 dalam satu waktu, tapi ada yang berpendapat bisa 100, yang penting sehari. Artinya dibagi-bagi. Tapi kita utamakan sajalah 100 dalam satu waktu. Takutnya nanti kita kelupaan. Nah, ba'da subuh 100 kali ini kan tidak lama. Ba'da asar pun tidak lama. Ba'da subuh kan kita bisa, kita sedang dalam perjalanan atau masih di rumah. Ba'da asar kita kan sudah pulang kerja. Jika ini kebenaran datangnya dari Allah, jika ini kesalahan datangnya dari kekhilafan dan kebodohan saya, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.